Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Nah saudara, sebelum kita kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami memohon anugerah Tuhan menolong kami. Engkau berikan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan juga melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga hidup kami ya Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi saudara, saya hanya akan membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mari saudara kita siapkan Alkitab kita. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Saya membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh dalam kasih dan iman. Ya, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh di dalam iman. Nah, saudara, tanda bahwa sesuatu itu hidup. Kalau saya melihat ada dua. Sesuatu itu dikatakan hidup kalau dia mengalami pertumbuhan, kalau dia mengalami perubahan. Satu contoh sederhana. Tanaman dikatakan bertumbuh karena dia mengalami pertumbuhan, karena dia mengalami perubahan. Nah saudara, jemaat di Tesalonika boleh dikatakan adalah jemaat yang hidup. Jemaat yang bertumbuh. Bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam kasih. Padahal kalau kita membaca, jemaat di Tesalonika tidak dalam kondisi baik-baik saja pada waktu itu. Tetapi mereka ada di dalam penganiayaan. Mereka sedang menghadapi penindasan. Mereka sedang di dalam penderitaan. Sungguh pun demikian saudara. Kita melihat jemaat Tesalonika mampu menunjukkan bahwa mereka bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih. Nah saudara, hal yang pertama yang saya mau ajak saudara untuk kita pikirkan bersama, yaitu bertumbuh di dalam iman. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan imanmu bertumbuh dengan melimpah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan semakin percaya kepada Kristus. Ada satu pertumbuhan. Di dalam terjemahan lain juga dikatakan imanmu bertumbuh subur. Jadi kalau tanaman itu tumbuh dengan subur dan iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika ini dikatakan iman mereka bertumbuh subur. Setelah bicara tentang iman, itu berarti kita sedang berbicara tentang sebuah keyakinan. Bicara tentang iman berarti berbicara tentang percaya. Bicara tentang iman berarti di dalamnya kita juga berbicara tentang kesetiaan. Artinya saudara, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh di dalam keyakinan mereka, percaya mereka, dan kesetiaan mereka kepada Kristus. Tumbuh dengan subur, bertambah banyak, bertambah kuat
iman mereka. Pertanyaannya saudara, bagaimana iman mereka itu makin bertumbuh? Bagaimana iman jemaat di Tesalonika itu bisa bertumbuh? Saudara, saya melihat karena mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 diceritakan di sana bahwa jemaat di Tesalonika ada jemaat yang mau menerima firman Tuhan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan itu menegur hidup mereka, mereka tidak tersinggung, tetapi mereka menyambut firman itu dengan sukacita. Sebagai satu proses pembentukan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kenapa iman mereka bisa bertumbuh? Karena mereka menerima firman dengan sukacita. Yang kedua, karena mereka membiarkan diri tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, jelas sekali dikatakan di sana mereka tunduk kepada pimpinan kuasa Roh Kudus itu. Dan yang ketiga, karena mereka tidak lagi terikat pada berhala-berhala, tetapi terikat kepada Kristus. 3 hal inilah saudara yang saya temukan yang membuat jemaat Tesalonika bertumbuh di dalam iman sekalipun mereka di dalam kondisi penderitaan, ditindas, dianiaya. Mereka menerima firman dengan sukacita. Mereka membiarkan dirinya tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan mereka membiarkan dirinya terikat kepada Kristus, tidak lagi terikat kepada berhala-berhala. Saudara, yang kedua, mereka bukan saja bertumbuh di dalam iman, tetapi mereka juga bertumbuh di dalam kasih. Semakin mengasihi satu sama lain, ada satu peningkatan. Ada sesuatu yang hidup. Semakin mengasihi satu sama lain. Di dalam terjemahan lain dikatakan, kasihmu seorang akan yang lain semakin besar. Ada sebuah perubahan. Nah, kasih yang ada di dalam ayat ini, saudara, memakai kata Yunani agape. Saudara, mengingatkan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ada 4 jenis kasih menurut bahasa Yunani. Yang pertama adalah kasih storge. Kasih dalam keluarga, dalam ikatan keluarga atau rumah tangga. Orang tua dengan anak, saudara dengan saudara kandung, dan lain sebagainya. Itu adalah kasih storge. Nah, kebalikan dari kasih storge ini adalah astorgos. Artinya, saudara, tanpa kasih sayang. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa pada akhir zaman orang akan menjadi sangat egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Sampai kemudian mereka tidak mempunyai rasa cinta dan kasih untuk keluarganya sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sekali. Tidak ada lagi kasih storge itu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-3 dijelaskan seperti itu. Nah, kasih di dalam bahasa Yunani yang kedua adalah philia atau philia. Kasih persaudaraan, kasih persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Kasih yang ketiga dalam bahasa Yunani adalah eros, cinta romantis, dan ini merupakan satu hadiah pada pasangan yang sudah menikah. Itulah kasih eros. Dan kasih yang keempat adalah kasih agape. Kasih yang tertinggi, cinta abadi, kasih yang sempurna, penuh dengan pengorbanan, dan kasih tanpa syarat. Itulah kasih agape, yaitu kasih Allah. Nah, saudara, kasih di dalam ayat yang ketiga memakai kata Yunani agape, bukan storge, bukan eros, bukan philia. Jadi jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh di dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tertinggi kastanya. Betapa indah, saudara, kalau di antara kita, jemaat satu dengan satu yang lainnya, bisa mengasihi dengan kasih agape. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan,
Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang penuh dengan kesusahan. Seperti tadi yang saya katakan. Jemaat yang menderita, jemaat yang ditindas. Tetapi mereka mampu dan menunjukkan bahwa diri mereka adalah jemaat yang bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam kasih. Lalu kemudian saya berpikir, saudara, iman dapat bertumbuh, kasih dapat bertumbuh, bukan pada waktu semua baik-baik, tetapi kasih dan iman itu bertumbuh justru pada saat ada tekanan, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada penindasan. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Jelas dikatakan di sana bahwa iman bertumbuh dalam penganiayaan dan membaca kitab suci. Iman bertumbuh bukan seperti kayak orang membalik tangan dengan mudah, tidak. Tetapi iman bertumbuh itu justru di dalam penganiayaan, justru melalui juga membaca kitab suci. Ada orang yang berkata, saya tidak pernah membaca kitab suci. Hidup saya baik-baik saja, iman saya bertumbuh. Saya kok meragukan hal itu. Karena kitab suci mengatakan iman bertumbuh justru di dalam penganiayaan dan melalui pembacaan kitab suci. Karena itu saudara, hari ini saya berpesan kepada kita semua. Mari kita perkuat semangat kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita terus membaca kitab suci setiap hari. Sebagai satu gaya hidup dalam diri kita. Kalau tidak membaca, rasanya kok nggak enak. Kok ada sesuatu yang kurang. Nah, itulah yang harus ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi saudara, iman bertumbuh justru di dalam penganiayaan dan membaca kitab suci. Bagian firman Tuhan yang terakhir yang saya mau sharingkan saudara, yang saya mau baca untuk saudara adalah di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi saudara, ini adalah satu pesan yang jelas sekali. Iman itu harus terus bertumbuh. Kasih itu harus terus bertumbuh. Dan bagaimana iman dan kasih itu bertumbuh? Bukan pada waktu kondisi baik-baik saja. Tetapi justru di dalam penganiayaan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, iman kita, kasih kita bisa bertumbuh. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Mari kita terus bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama berjuang. Untuk apa? Untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita terus bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh di dalam kasih. Makin kuat iman kita, makin teguh iman kita, dan makin kuat kasih kita kepada sesama kita. Satu kasih agape yang kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana jemaat di Tesalonika mereka bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih. Sekalipun mereka tidak dalam kondisi yang baik, tetapi mereka menderita, disiksa dan dianiaya. Tetapi justru melalui penganiayaan dan penderitaan itu, kasih dan iman mereka bertumbuh dan makin kuat. Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan menolong kami supaya kami terus bisa bertumbuh di dalam iman dan kasih kami kepada sesama kami. Sehingga orang-orang lain boleh melihat bahwa kami adalah orang-orang Kristen sejati yang taat, yang setia, yang kuat dan teguh di dalam pendirian kami. Sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Engkau memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Engkau juga memberkati setiap usaha pekerjaan mereka.
dan memberkati setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Dan biar setiap pemberitaan firman yang kami dengar adalah pemberitaan firman yang terus akan membentuk kehidupan rohani kami. Terpujilah namamu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.